Halo adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang susulan agama atau remedial ya. Nah adik-adik, yang pertama kita akan belajar tentang kisah Abraham. Nah Abraham itu di dalam Alkitab adik-adik namanya tadinya adalah Abram, tetapi dia menjadi namanya Abraham. Jadi dia adalah seorang berasal dari tanah atau daerah Ur Kasdim. Nah Abraham di daerah Ur Kasdim namanya sebelumnya adalah Abram. Abram punya ayah namanya Terah. Nah, terus Abram dengan ayahnya dan istrinya namanya Sarai. Mereka berangkat dari Ur Kasdim dan sampailah mereka di sebuah tempat yang namanya kota Haran. Ya, jadi sampai di Haran. Nah, ketika di Haran, Allah berfirman kepada Abram. Allah bilang sama Abram, Abram, pergi kamu, tinggalkan semua keluargamu, kamu harus pergi dari rumahmu ke negeri yang aku janjikan kepadamu. Itu ya. Di dalam Kejadian 12 Tuhan berkata kepada Abram, kamu pergi meninggalkan daerahmu, meninggalkan keluargamu, dan Tuhan memberikan janji. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abram untuk menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar. Jadi itu janji yang pertama. Yang kedua, Allah juga berjanji kepada Abram bahwa namanya Abram akan masyhur. Masyhur itu artinya terkenal. Yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa Abram akan diberkati. Yang keempat, Tuhan berjanji melalui Abram seluruh bumi akan mendapat berkat. Jadi adik-adik, waktu di kota Haran, waktu Tuhan meminta Abram untuk pergi ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan kasih 4 janji ya di Kejadian 12. Yang pertama, Abram akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Abram akan terkenal, namanya akan masyhur di seluruh bumi. Yang ketiga, dia akan diberkati. Yang keempat, seluruh bumi akan mendapatkan berkat melalui Abram. Jadi ada 4. Nah, waktu Tuhan berjanji kepada Abram dan Tuhan meminta Abram untuk pergi, Abram nggak tahu sebenarnya kemana akan pergi. Karena Tuhan katakan ke tempat yang akan kujanjikan. Ya, jadi Abram melewati dari kota Haran, terus pergi ke Sikem. Nah, waktu di Sikem adik-adik, Abram mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terus pergi lagi, nyampe di tanah Negeb. Terus di sana dia juga mempersembahkan korban persembahan. Nah, adik-adik di dalam perjalanannya, Abram itu sering meragukan janjinya Tuhan. Padahal Tuhan berjanji kepada Abram bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, waktu itu adik-adik, Abram itu punya istri namanya Sarai. Ya, jadi pertamanya namanya Sarai. Nah, tapi akhirnya namanya nanti menjadi Sarah. Ya. Nah, Sarai dikatakan di dalam Alkitab dia itu mandul. Artinya mandul adalah dia tidak bisa mempunyai anak seperti pemikiran manusia. Nah, maka Abram kadang-kadang lupa kalau Tuhan berjanji dia akan menjadi bangsa yang besar. Kalau dia menjadi bangsa yang besar berarti dia akan punya keturunan kan adik-adik. Nah, maka Tuhan berjanji berulang kali menguatkan janjinya kepada Abram. Waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Abram bahwa keturunan Abram akan seperti banyaknya debu, ya, seperti banyaknya bintang. Nah, waktu Abram berumur 75 tahun, janji itu diberikan, Tuhan ingatkan kepada Abram, Abram, kamu akan mendapatkan keturunan dan namamu akan menjadi Abraham. Arti Abraham, bapa semua bangsa atau bapa orang percaya. Jadi Tuhan bilang, lihat bintang di langit, ada banyak, kamu tidak bisa menghitung bintang. Begitu juga keturunanmu nggak akan terhitung. Jadi Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti banyaknya bintang. Tapi waktu itu Sarah masih mandul. Nah, maka lama sekali Abraham menanti janji Tuhan. Selama kurang lebih 25 tahun, Abraham menanti janjinya Tuhan. Pada akhirnya, waktu Abraham berumur 100 tahun, nah, Tuhan memberikan sebuah mukjizat.
Tuhan menepati janjinya. Maka Sarah, istrinya Abram, ketika Abraham berumur 100 tahun, Sarah melahirkan anak laki-laki namanya Ishak. Maka adik-adik, Ishak adalah anak perjanjian ya. Jadi di dalam janjinya Tuhan kepada Abraham, wah dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati, namanya akan masyhur, seluruh bumi akan diberkati melalui Abraham. Maka janji itu digenapi melalui Ishak. Ishak menjadi anak perjanjian bagi Abraham. Nah, adik-adik kita melihat di sini pelajarannya adalah yang pertama, Abraham taat. Waktu Tuhan menyuruh Abraham keluar, pergi dari keluarganya menuju ke suatu tempat yang belum Tuhan kasih tahu tempatnya, Abraham langsung pergi, langsung taat. Yang kedua, Tuhan itu setia pada janjinya. Di dalam perjalanan Abraham selama 25 tahun, Tuhan menepati janjinya. Walaupun kadang-kadang Abraham meragukan janjinya Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Jadi adik-adik, kita harus belajar untuk taat dan setia pada janjinya Tuhan. Karena Tuhan pasti setia pada janjinya. Oke, jadi ini pelajarannya tentang Abraham. Tuhan berkati.